Ya, saya belum cek suara ya. Baik, saya cek suara dulu. Cek, cek, cek. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas dari sana? Cek, cek, cek. Ya, halo teman-teman, Mbak Bintang, Mbak Umi, Mbak Reni, Mbak Maya. Oke, alhamdulillah suara saya bisa terdengar dengan baik dari sana. Langsung saja saya awali karena saya lihat sudah banyak yang masuk ya. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai integrasi, dan untuk malam hari ini adalah yang kita bahas adalah faktor pendorong integrasi. Kalau pertemuan kita kemarin ya, sebelum saya izin hari Jumat kemarin, kita sudah membahas mengenai faktor pendorong integrasi. Tetapi malam hari ini ada beberapa hal tambahan yang bisa dijadikan sebagai faktor pendorong integrasi. Oke, kurang jelas, bentar. Mbak Umi, halo. Suara saya bagaimana? Volumenya dari saya sudah saya maksimalkan. Halo Mbak Umi, bagaimana? Oke, alhamdulillah ya, sudah ya. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih atas waktu kalian telah meluangkan waktu ya di kelas saya. Walaupun dalam bulan kemarin saya terhitung cuma 2 kali masuk ya, yaitu di minggu pertama sama pertengahan, karena minggu terakhir kemarin saya kondisi fisiknya lagi down, jadi tidak bisa untuk mengisi ya. Saya ucapkan terima kasih karena saya melihat kelas saya kan di sini kan ngajar. Masih lirih ya Mbak Reni ya? Oke, baiklah. Saya ngajar ikut bergabung di Kesetaraan Taiwan ini, mengajar 2 kelas kebetulan, yaitu di kelas kalian dan yang satunya di kelas 11 KPCA ya, atau kakak tingkat kalian lebih 1 semester ya. Saya amati dari antusias teman-teman semua di KPC ini sangat banyak sekali muridnya ya, dan teman-teman semua juga sangat semangat saya melihatnya ya. Dari segi tugas, walaupun mungkin ada yang ngirimnya telat, tapi tidak apa-apa karena saya tahu posisi teman-teman semua di sana seperti apa. Yang penting saya bisa melihat keseriusan teman-teman dan semangat teman-teman semua dari berusaha untuk hadir walaupun ada kendala dan lain sebagainya, kemudian berusaha untuk mengumpulkan tugas juga. Karena kebetulan saya juga pernah menjadi tutor kalian waktu tugas mandiri. Nah, mulai dari situ sampai sekarang saya lihat antusiasnya masih sama ya kelas ini, alhamdulillah. Karena untuk kelas yang sebelahnya atau yang satunya di KPC 11A itu anak-anaknya paling masuk 1 orang, terkadang 2 orang, bahkan terkadang nggak ada itu lama, kemudian nanti mau di akhir muncul 1 orang. Nah, seperti itu. Jadi ya saya tidak tahu ya, karena mungkin kan kesibukan masing-masing orang, kemudian jadwal masing-masing kan juga berbeda, entah teman-teman juga. Iya Mbak Omi, agak sedikit nanas lah ibaratnya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman tahu ya, nama yang paling sering masuk di KPC 11 itu yang A itu Mbak Rofiana, itu paling sergep, itu paling rajin
paling rajin ya Mbak Maya, lebih parah ya. Saya nggak tahu kenapa ya, bahkan untuk jumlah muridnya juga saya kurang tahu, mungkin 3 anak apa ya. Saya pernah sekali itu ada 3 anak yang ikut, jadi selebihnya itu kayaknya kalau nggak 2 ya 1 lah pokoknya itu. Oke, baiklah ya, itu tadi ngobrol sedikit kita di awal, semoga bisa menyemangati kalian ya, walaupun apapun ya. Benar banyak yang hilang, seperti kayak saya lihat Mbak Ari gak ada, Mbak Dewi juga akhir-akhir ini ya jarang ya. Kalau mungkin Mbak Bintang untuk beberapa kali pertemuan selalu hadir lebih dahulu, kemudian Mbak Maya juga, Mbak Reni terkadang masuk terakhir, dan Mbak Umi juga terkadang masuk terakhir, kemudian Mbak Salsabila dan lain sebagainya lah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi setahu saya ada banyak ya kelas ini. Oh, Mbak Dewi masih nyuci. Oh, iya iya. Ya, pokoknya intinya terima kasih atas apresiasi kalian ya. Walaupun terkadang sinyal saya itu sangat-sangat susah. Kebetulan sekarang saya posisinya lagi di luar kota, jadi pakai modem, mungkin karena posisinya di kota ya, jadi sinyalnya bisa kenceng. Walaupun tadi ketika masuk awal masih upload masih muter-muter, soalnya di sini baru hujan, jadi mungkin sinyalnya nyangkut nggak tahu kemana ya. Tetapi alhamdulillah lah, dengan upaya saya dan karena saya melihat antusias teman-teman semua, jadi kayaknya kok kalau nggak maksimal, kalau nggak diajar hanya karena sinyal kok rasanya kok gimana gitu. Kayak ibaratnya gini, kayak kita udah dikasih tanggung jawab orang untuk mentransfer ilmu, untuk memberikan pengarahan, sedikit motivasi, bahkan penyemangat. Jadi ketika tidak bisa ketemu di kelas ataupun menyapa lewat apapun itu, baik di WA, BBM ataupun Facebook, itu rasanya kok gimana gitu. Oh iya Mbak Reni, tidak apa-apa, saya insya Allah paham kok. Memang teman-teman semua di sana kan belajar adalah nomor 2 ya, karena nomor utama di sana adalah bekerja. Karena kan kalian jauh-jauh dari Indonesia ke sana kan memang untuk bekerja ya, untuk bekerja, digunakan untuk menabung, bisa untuk biaya pendidikan, bisa untuk nanti bekal di masa depan ya, buat tabungan kalian semua di masa depan. Saya paham Mbak Reni, saya paham. Jadi ya, kita buat santai saja. Saya yakin teman-teman semua ketika memang tidak bisa masuk kelas ya, paling tidak kalian mencari materi mungkin mengenai bab di semester ini mengenai apa, kalian searching ataupun mungkin kalian kalau ada waktu bisa memutar video saya dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman banyak cara lah sekarang itu, banyak cara untuk memperoleh sebuah informasi atau memperoleh sebuah ilmu. Bahkan kalau kita ingin belajar yang basicnya skill atau keahlian, kalau dulu kan memang harus ada guru ya, fasilitatornya harus dekat dengan kita. Tetapi saya lihat, perhatikan sekarang di internet itu banyak sekali YouTube yang dia bisa memberikan pelajaran tanpa harus ditemani oleh guru. Jadi saya yakin teman-teman pasti bahkan mungkin ya lebih kreatif dari saya, karena biasanya orang yang belum mengetahui tentang sesuatu itu antusiasnya, semangatnya itu tinggi sekali. Jadi piye caranya saya tahu ilmu ini, piye caranya saya paham ini. Jadi antusiasnya itu lebih tinggi daripada yang mungkin saya sebatas pernah tahu, kemudian ya begitulah, karena sebatas pernah mengetahui jadi ya saya anggap biasa-biasa saja, mungkin seperti itu ya. Hujan di sini semakin deras ya Mbak, mungkin terdengar dari sana rintihan-rintihannya. Oke, baiklah, langsung saja ke materi karena waktu kita tadi sudah terpotong ya buat iya benar Mbak Reni, dengan totalitas ya. Oke, langsung saja ya. Baiklah, materi integrasi malam ini adalah materi yang terakhir ya. Kenapa saya katakan yang terakhir? Karena nanti kalian ini sudah termasuk masuk di semester 4 ya, berarti sudah masuk semester genap dengan materi yang berbeda. Nah, saya ya seperti pertama kali kita masuk kemarin, saya
memberikan tugas ke kalian ya untuk mengumpulkan sebagai tugas individu. Nah, sekarang sama ketika ini di awal semester, saya minta nanti teman-teman semua mempelajari bab mengenai mobilitas ya, mobilitas sosial. Nanti tolong teman-teman semua mencari informasi, kemudian mencari materi mengenai pengertian mobilitas sosial itu apa, mungkin macam-macamnya, faktor-faktor pendukungnya, penghambatnya, latar belakang bisa terjadinya mobilitas itu apa, pokoknya seputar mobilitas sosial. Karena apa? Saya pengen teman-teman semua nanti sebelum saya menjelaskan ke sana, paling tidak teman-teman sudah pernah mencari. Kalau yang namanya kita mencari ya, misalnya gini, kita googling di internet ya kan, kemudian kita lihat misalnya pengertian mobilitas sosial, kemudian sebelum kita copy, saya yakin teman-teman pasti mengecek, oh mobilitas sosial ini pengertiannya apa ya, kemudian baca lagi ke bawah, oh ternyata seputar mobilitas ini ada faktor penghambat, faktor pendukung, latar belakang dan sebagainya. Jadi teman-teman semua itu paling tidak sudah pernah membaca walaupun hanya sekilas ya, walaupun hanya intinya itu hanya gini loh, ya sekilas itu intinya gimana ya, walaupun hanya sebentar lah ya, walaupun hanya sebentar, tidak begitu terlalu dipahami, oh yang penting ini, nah paling tidak begitu. Nah nanti saya pengen coba kalian mengumpulkan, istilahnya meresum ya, cari poin-poin penting, kemudian kalau bisa, ini dari saya pribadi ya, kalau bisa nanti teman-teman semua mengumpulkannya dalam bentuk PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi mungkin nanti saya bisa sewaktu-waktu ingin, misalnya Mbak Reni tolong presentasi mengenai mobilitas bab ini, saya ambil materinya Mbak Reni ya. Mungkin kalau memang sinyal dan waktu yang panjang dan banyak nanti memungkinkan dengan materi yang baru, saya pengennya seperti itu ya untuk semester ini. Kalau bisa diusahakan bentuknya PowerPoint, tetapi kalau memang tidak bisa, waktunya kalian itu sedikit, ya sudah, silakan kalian bentuk dalam bentuk Word ya. Silakan dikirim ke email saya Advilia ya, nanti silakan bisa di email di advilia89@gmail.com atau bisa juga diinfokan di Facebook saya di Muiza Advinirmalia ya. Nanti saya harap teman-teman ya, kalau memang 1 minggu ini belum bisa ya 2 minggu, kalau kayak 3 minggu, pokoknya sebisanya aja lah. Ini sifatnya ya tugas, tapi sifatnya tidak mau membebani kalian. Oke. Baiklah, sekarang yang akan kita pelajari adalah faktor-faktor pendorong integrasi ya. Di sini disebutkan bahwa bentuk-bentuk integrasi sosial ya. Di sini ada yang pertama yaitu keluarga atau A ya. Integrasi ini akan tercapai apabila setiap anggota dapat menjalankan peran dan fungsinya ya. Integrasi keluarga maksudnya akan terjalin, kemudian akan berjalan sesuai fungsinya apabila setiap anggota itu dapat menjalankan peran-perannya masing-masing. Contohnya begini, dalam sebuah keluarga tentunya ada yang namanya ayah, kemudian ada yang namanya ibu, kemudian ada juga anak, mungkin juga ada mertua ya, ada orang tua atau mertua, ada paman atau bibi dan lain sebagainya, ada sepupu. Nah, integrasi akan tercapai apabila misal seorang ayah, oh saya tugasnya di rumah adalah kepala rumah tangga, yang mana
Oke, tadi kan saya menyebutkan misalnya orang tua ayah ya tahu perannya masing-masing. Oh, sebagai kepala rumah tangga itu harus mencari nafkah, kemudian harus mampu membuat keputusan yang bisa mensejahterakan keluarga, misalnya soal pengaturan jadwal makanan ya harus disesuaikan dengan kantong suami ya. Jadi seorang ibu itu harus mampu memanfaatkan perannya dengan baik. Ibu di rumah tugasnya salah satunya adalah memasak ya. Ketika berkaitan dengan memasak, ibu harus memahami, oh suami saya pekerjaannya misalnya adalah seorang pengusaha, bukan pengusaha ya, contohnya seorang pedagang di pasar yang mana pendapatan bersihnya itu mungkin satu harinya itu cuma 50.000. Jadi seorang istri atau ibu harus mampu buat apa? Buat mengatur keuangannya, karena ini salah satu tugas dari seorang istri atau ibu. Kemudian seorang anak itu tugasnya adalah sekolah, karena dari segi istilahnya anak ya, berarti kan dia terkadang masih ada yang di bawah umur ataupun masih kecil-kecil ya. Tugasnya apa? Salah satu tugas anak adalah belajar. Nah, jadi kalau kita bayangkan apabila satu keluarga itu kok tahu perannya masing-masing, saya yakin keberhasilan integrasi di dalam keluarga itu akan terjalin sangat bagus sekali ya, walaupun kenyataannya itu sangat jarang bisa seperti itu. Biasanya dalam keluarga itu juga sering terjadi yang namanya konflik ya, entah itu dari segi konfliknya itu ringan, sedang maupun tinggi, itu biasanya sering sekali terjadi konflik. Baik, kemudian sebuah keluarga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang terikat dalam kehidupan bersama, membentuk suatu kesatuan berdasarkan atas pengabdian dan kasih sayang ya. Jadi diartikan sekumpulan orang. Kenapa sekumpulan orang? Karena tadi dalam keluarga kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi kan sekumpulan yang terikat kehidupan bersama. Bersama maksudnya bagaimana? Tinggal dalam satu rumah. Misalnya, si anaknya udah gede, dia mau bekerjanya jauh dari rumah, apakah bisa dianggap keluarga? Ya masih bisa. Berdasarkan apa? Karena punya rasa kasih sayang. Jadi tidak sebatas hanya yang tinggal atau yang hidup dalam satu atap, tetapi bisa diartikan juga dari segi golongan saudara apa ya istilahnya itu ya, masih satu darah itu loh antara orang tua dan anak. Nah seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan keluarga terdiri dari istri, suami, anak-anak ya sudah jelas, yang terikat dalam satu ikatan perkawinan. Nah kalau perkawinan kan otomatis kan suami dan istri, kemudian anak-anak sudah jelas. Yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan dari segi darah juga, dan adopsi, dan selanjutnya dipertahankan sekaligus menciptakan kebudayaan ya. Setelah itu menurut Robert M.Z. Lawang terdapat 4 karakteristik sebuah keluarga. Jadi teman-teman semua, yang dinamakan keluarga itu harus memiliki karakteristik. Menurut Robert M.Z. Lawang itu kurang lebih ada 4 ciri-cirinya. Oke, ciri yang pertama yaitu keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu, terdiri atas ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Tadi sudah ya. Kemudian keluarga biasa hidup bersama dalam satu rumah tangga. Nah ini juga tadi sudah ya contohnya ya.
kemudian yang kedua, keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga, tadi sudah. Yang ketiga, keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi. Ini juga dalam dalam satu rumah itu kan, yang selain tadi keluarga, pasti akan terjadi sering interaksi walaupun sesibuk apapun ya, yang namanya ayah orang tua pasti ada kalanya saling berinteraksi dan berkomunikasi, walaupun sifatnya komunikasi itu hanya sedikit ya, atau hanya seperlunya saja. Oke, kemudian keluarga mempertahankan suatu kebudayaan bersama dan sekaligus menciptakan kebudayaan. Nah, masing-masing keluarga saya yakin punya kebiasaan masing-masing ya. Budaya itu kan tercipta dari kan adat ya, atau kebiasaan masing-masing. Misalnya dalam satu keluarga itu mungkin setiap 2 minggu sekali mengadakan makan bersama, di mana harus ada ayah, ibu, anak harus kumpul di dalam satu meja. Itu termasuk kebudayaan ya di dalam keluarga. Nah, kan mempertahankan suatu kebudayaan. Tadi contohnya makan bersama. Kemudian menciptakan kebudayaan. Nah, menciptakan kebudayaan ini begini. Misalnya ayah sudah membuat jadwal bahwa anak nanti bangunnya itu jam sekian, kemudian nanti jam sekian harus ke sekolah, jam sekian harus tidur, jam sekian harus mandi, kemudian mengaji, kemudian belajar dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dinamakan sebagai kebudayaan ya, dalam konteks mini ya, kebudayaan mini. Nah, selain itu yang B, selain tadi ada integrasi kekeluargaan, sekarang ada juga yang namanya integrasi kekerabatan. Suara saya kecil banget. Aduh, yang lainnya bagaimana? Sama kecilnya enggak? Oke, saya izin sebentar tak minum, biar mungkin nanti setelah minum suaranya bisa kenceng ya Mbak Salsa, sebentar.
Halo, cek cek cek, suara saya bagaimana? Apakah bisa Mbak Salsa? Halo, suara saya bagaimana Mbak Salsa? Sudah keras belum ya? Ya, halo Mbak Maya, suara saya bagaimana? Minta responnya dulu. Oke, Mbak Salsa tadi gimana ya? Sudah keras apa masih kecil? Alhamdulillah ya Allah, berarti memang harus diisi dengan minum ya. Padahal ya tadi udah minum banyak. Oke, tadi sampai sampai integrasi kekerabatan ya, sampai B. Integrasi ini tercipta apabila masing-masing anggota mematuhi nilai dan norma yang berlaku sesuai dengan kedudukan dan perannya. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang keluarga. Bedanya di mana? Terkadang begini. Oh iya Mbak Anton, nggak apa-apa. Kakeknya udah sembuh belum? Kemarin saya lihat postingan di Facebook kayaknya lagi drop ya, lagi masuk rumah sakit ya. Alhamdulillah kalau memang sudah baik sih, saya doakan supaya teman-teman semua pekerjaannya di sana lancar, baik semua, tidak ada halangan yang terlalu mengganggu ya. Saya amati ya, Mbak Destis Havira itu juga kakeknya kemarin kakek apa nenek ya masuk rumah sakit. Kemudian Mbak Anton, kemudian siapa lagi ya yang di pos itu ya? Kok saya lihat kok ketika memang harus dirawat di rumah sakit kan harus nungguin, kalian kan nggak bisa santai-santai. Nah, semoga tetap istilahnya tetap ya dijalani dengan istiqomah, dengan yang memang sudah jalannya gitu ya. Semoga tetap semangat lah intinya pokoknya. Oh gitu ya. Yang penting sudah di rumah ya Mbak Anton ya. Kalau di rumah sakit itu kan kayaknya nanti bebannya kalian itu kan double ya. Tapi kalau di rumah kan masih istilahnya agak-agak santai lah. Oke, baiklah. Di sini tadi disebutkan mematuhi nilai dan norma. Biasanya di dalam sebuah keluarga itu kan pasti ada norma ya atau aturan. Aturan itu bisa mengikat ataupun tidak mengikat. Contohnya seperti ini. Dulu ketika saya masih kecil, orang tua itu memberlakukan jadwal yang sangat padat bagi saya. Misalnya bangun tidur, sholat subuh, setelah itu nanti mengaji dan lain sebagainya, persiapan sekolah, makan. Nah, itu termasuk juga aturan yang telah ditetapkan di rumah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, semua akan terjadi sebuah integrasi kekerabatan apabila memang anggotanya itu saling mematuhi nilai dan norma yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, integrasi asosiasi. Asosiasi merupakan satuan sosial yang dilandasi oleh adanya kesamaan kepentingan perkumpulan. Contohnya begini ya, perkumpulan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran. Nah, di sini ada minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran. Ini contohnya begini. Asosiasi ini berarti lingkupnya sudah bukan dalam lingkup keluarga ya, tetapi mungkin lebih ke masyarakat. Nah, seperti di daerah saya, ketika ada tetangga yang hajatan ya, misalnya entah itu pernikahan, sunatan dan lain sebagainya, kemudian mengadakan acara ya, entah itu wayang, istilahnya kalau di tempat saya itu ada wayang, ada musik dan lain sebagainya, itu dibentuklah suatu kepanitiaan. Jadi ketika ada orang lain entah dari lingkungan situ atau orang luar itu ketika mau menonton itu ditata secara rapi, kemudian akan dimintai seperti kayak kita parkir gitu ya, dimintain uang. Nah, setelah saya amati ternyata itu pendapatan mereka itu dalam satu malam itu
bisa sampai satu orangnya itu memegang uang kurang lebih 400.000 itu. Untuk saya pernah mengamati langsung itu ya. Nah, jadi ini kan terbentuk karena apa? Karena ada tujuan, kemudian minat juga, kemudian ada kegemaran ya, kegemaran istilahnya. Kalau dulu kan tidak ada aturan yang seperti itu ya, menata orang-orang yang mau nonton, motornya ditata. Kalau dulu kan asal ya, kalau mau nonton ya udah masuk gitu aja. Kalau sekarang tidak, harus ada orang-orang yang menjaga, supaya apa, lebih tertib ya, tidak terjadi perkelahian. Terkadang ketika ada acara-acara yang seperti itu kan banyak sekali terjadi pertikaian ya, yang sering kita tahu di televisi juga sering banyak muncul itu kan kayak sering mengoplos minuman keras dan lain sebagainya. Pokoknya terjadi pertikaian yang sifatnya timbul dari acara yang kita buat. Tetapi kalau kita atur dengan sedemikian baik, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang D yaitu integrasi masyarakat. Nah, ini menurut Gilin, masyarakat merupakan kelompok besar yang memiliki kebiasaan, kemudian tradisi, sikap, dan perasaan yang menyatu. Nah, ini luas ya, ke masyarakat. Memiliki kebiasaan apa? Nah, kalau kebiasaan kan masing-masing masyarakat kan berbeda-beda ya. Kemudian tradisi juga berbeda-beda. Kalau sikap mungkin ya sama ya, sikap juga berbeda-beda. Dan perasaan yang menyatu harus memiliki harus tetap apa? Harus tetap memiliki perasaan yang menyatu atau memiliki satu tujuan. Misalnya, dalam sebuah masyarakat kita harus memiliki sama-sama memiliki tujuan. Wah, saya ingin mengembangkan rukun RT kita dengan cara apa? Mengadakan hajatan, mengadakan kegiatan selamatan yang dimana itu mengundang warga-warga dalam rukun tangga tersebut untuk hadir ya, walaupun hanya sekedar dikasih jajan kecil-kecilan, tetapi kan bisa dikumpulkan, kemudian bisa dihadirkan, dan semuanya yang hadir itu bisa apa? Bisa saling berinteraksi, kemudian terkadang juga menentukan ini mau apa, kemudian bagusnya bagaimana, bahkan sering timbul diskusi. Iya Mbak Aton, walaupun masuk di rumah sakit, bismillah lah Mbak, anggap aja majikan Mbak yang sedang sakit itu dianggap sebagai kakeknya Mbak aja ya. Jadi ketika kita sedang menunggu kakek kan ya, kalau itu kakek sendiri ya mau nggak mau ya memang harus ikhlas, harus sabar ya, karena masing-masing umur orang-orang kan beda-beda. Mungkin sekarang masih sehat, besok sudah tidak ada nyawanya ataupun sudah meninggal, itu sering juga terjadi ya. Mungkin juga Mbak Aton nungguin di sana, yang di rumah kakek ataupun neneknya Mbak Aton yang sakit ada yang menunggu di rumah. Jadi insya Allah akan, istilahnya gimana ya, akan terbalaskan lah apa yang kalian lakukan di sana. Saya yakin segala sesuatu kebaikan walaupun sedikit aja pasti itu akan dibalas ya, akan dibalas oleh Sang Maha Pencipta kita ya. Kalau saya Allah Subhanahu wa taala ya, semoga sama. Oh iya Mbak Nila, silakan bergabung, silakan duduk. Oh iya Mbak Disti Zafira, silakan masuk, silakan duduk. Tadi baru saya singgung loh Mbak tadi ya, beberapa contoh teman-teman kita. Oh iya, enggak apa-apa. Telat itu istilahnya, kalau mungkin sekolah ya nanti kalau nggak bisa duduk ya berarti harus berdiri ya. Kalau kita ibaratkan kelas ya, memang sih kalau dalam sekolah formal ketika ada yang telat lebih dari 15 menit itu tidak boleh mengikuti pembelajaran. Tetapi kan ini beda, teman-teman semua di sana kan ya panjang umur ya. Iya, dihukum jangan, nanti kalau dihukum dikenakan sanksi malah besoknya lagi malah nggak masuk, malah kacau ya.
Pokoknya intinya ya kita santai tapi ya serius. Intinya gimana ya, kalau memang kalian semua di sana itu punya tanggung jawab yang lebih utama, ya selesaikan itu dulu, baru kalian menyelesaikan tanggung jawab yang berikutnya. Karena tidak bisa kita satu jalan itu merangkul keduanya ya. Misalnya tadi yang tugas utama kita apa, tugas kedua kita apa, walaupun ada peribahasa yang kalau tidak salah bunyinya itu sambil menyelam minum air ya, sambil menyelam minum air kalau tidak salah, walaupun ada istilah seperti itu, tetapi pada kenyataannya kita itu tidak bisa menggunakan kedua tangan ini untuk merangkul semuanya. Harus ada yang diutamakan dan yang dinomor duakan. Saya yakin, tapi tidak apa-apa lah, seperti yang tadi saya singgung di awal, teman-teman semua pasti lebih kreatif, lebih tingkat tingkat keingintahuannya tuh lebih tinggi daripada saya. Karena apa? Ya tadi saya bicarakan di awal, seseorang yang biasanya belum mengetahui sesuatu ya tentang ilmu, misalnya ilmu sosiologi ini ya, pembahasan ini ya, pasti dia akan utik-utik gitu kan, entah di HP, entah di laptop, ataupun apapun itu, pasti akan mencari informasi mengenai sosiologi ini membahas apa sih, bab ini membahas apa sih, pasti ya. Karena orang yang sudah tahu, mungkin kayak saya sudah pernah tahu lah, mungkin akan sedikit malas ketika mau mencari googling itu. Ketika memang butuh baru dibuka, tetapi kalau tidak butuh ya hanya sebatas saya dulu pernah belajar. Tetapi saya yakin teman-teman pasti lebih kreatif lah, lebih kreatif, jadi tingkat ketertarikannya, tingkat keingintahuannya itu lebih tinggi ya, biasanya seperti itu. Iya, nggak apa-apa, sambil minum susu atau apalah, pokoknya nyatet. Kalau nyatet papan tulis ya nggak bisa lah mbak di sini. Gini aja yang tadi ya, tugas yang saya sampaikan, nanti sewaktu-waktu kalau memang sinyal di tempat saya kuat, nanti boleh sesekali kita open mic ya, seperti dulu ketika tugas mandiri ya, presentasi ya. Nanti walaupun tidak presentasi seperti kemarin ya, paling tidak membaca satu paragraf ya, satu paragraf kecil gitu ya, kemudian nanti bisa diterangkan maksudnya apa ya, seperti itulah nanti kalau memang waktunya banyak dan sinyalnya mendukung ya, terutama sinyal ya. Kalau sinyalnya tidak mendukung ya sama aja, pasti nanti akan sering terjadi lost connect. Baiklah, tadi sudah dibahas mengenai integrasi masyarakat. Sekarang ya, kalau tadi kan menurut Gilin dan Gilin, sekarang ada lagi yaitu menurut Rap Linton ya, menyebutkan bahwa integrasi masyarakat itu sebagai suatu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas tertentu. Nah, kalau menurut Rap Linton ini lebih saya tekankan di bekerja sama ya. Saya yakin lah pasti dalam suatu lingkungan masyarakat itu ya, setidaknya walaupun hanya sekali, pasti masing-masing anggota masyarakat itu pernah yang namanya bekerja sama, walaupun hanya sekali loh ya. Karena banyak saya jumpai juga orang-orang yang dia tuh egonya tinggi, dan ya istilahnya kalau untuk bergotong royong, bekerja sama, saling membantu itu terkadang tidak mau. Lah ngapain saya bantu kamu, saya jadi susah nggak kamu bantuin, ya mending saya mikir kehidupan saya sendiri. Nah mungkin ada yang seperti itu ya. Tetapi terkadang juga ada yang berpikir, toh saya hidup cuma sekali ya, nanti kalau saya setelah meninggal pun ya saya ya paling dibungkus kafan, dimasukkan ke tanah kan, selesai. Tetapi kalau saya pernah membuat satu kebaikan ke orang lain, kemudian jasanya dikenang, saya yakin pahala itu pasti akan lancar, pasti akan terus menerus sampai ke kita. Nah itu pemikiran orang saya kan beda-beda ya, termasuk mungkin teman-teman juga semua pasti berbeda-beda. Kemudian
beberapa pendapat tadi ya, menurut Gilin dan Linton ini disimpulkan. Nah, ini ada kurang lebih ada 3 ya di penambahannya ya. Yang pertama, satu kesatuan dalam kehidupan bersama-sama, yang namanya integrasi ya, integrasi tadi sosial itu ya saling ya, satu persatu itu ya memiliki satu kesatuan dalam kehidupan bersama-sama, tujuannya satu itu ya. Kemudian yang kedua, waktu yang cukup lama bertempat tinggal dalam daerah tertentu. Nah, bisa dikatakan sebagai satu lingkungan masyarakat apabila bertempat tinggal yang lama dalam suatu daerah tertentu. Misalnya saya melancong ke Malang gitu ya misalnya. Kemudian saya tinggal di sana cuma sebulan. Nah, itu berarti belum bisa dianggap sebagai anggota masyarakat daerah sekitar sana. Kenapa seperti itu? Biasanya bisa dikatakan anggota masyarakat di sana itu apabila sudah ngobrol sama ketua RT dan RW-nya, Pak, nanti saya pindah di sini, nanti saya mau bikin perubahan KTP mengenai alamat saya, tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya suatu ikatan atau aturan yang dimiliki dalam kehidupan bersama-sama. Nah, dalam suatu masyarakat pasti ada yang namanya ikatan. Kita aja yang lingkupnya, misalnya kalau masyarakat kan lebih dari 3 ya. Kalau kita misalnya kita sama teman kita gitu misalnya, atau mungkin sama pasangan kita gitu ya, itu aja terkadang punya ikatan ya. Ininya apa? Bisa itu ikatan kita artikan sebagai kekasih ataupun sebagai teman dekat ataupun hanya sebagai teman tapi mesra dan lain sebagainya. Pokoknya intinya seperti itu. Kemudian menurut Plantagenet, unsur di dalam masyarakat itu ditambahkan dengan 2 unsur penting ya. Jadi selain tadi ada 3 unsur penting ya, satu kesatuan, tinggal dengan waktu yang cukup lama, kemudian adanya ikatan atau aturan. Nah, ini ditambahkan oleh Plantagenet ini dengan 2 unsur. Yang pertama, adanya ikatan adat istiadat yang khas ya. Kenapa dikatakan adat istiadat yang khas? Contohnya, kalau teman-teman tahu ya, masyarakat Sunda, masyarakat Jawa, masyarakat Batak itu pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang khas. Contohnya mungkin kemarin saya ya lihat di televisi itu di Tanah Toraja, daerah Sulawesi, saya kurang tahu ya Sulawesi mana itu, kalau mengadakan upacara kematian, istilahnya kalau di Bali itu kan ngaben tuh ya, yang pembakaran jenazah itu ya. Tetapi kalau di Tanah Toraja itu seseorang yang meninggal itu bisa atau akan cepat sampai arwahnya di tempat yang paling indah dan paling nyaman apabila keluarga yang masih hidup itu mengorbankan kerbau yang banyak. Kenapa banyak? Karena semakin banyak kerbau yang dikorbankan, nanti dia akan semakin cepat. Kalau saya artikan mungkin di sini cepat sampai langit, kemudian cepat sampai bahagia, di sana bahagia, tidak ada kesusahan dan lain sebagainya. Nah, dan juga biasanya kalau ada di Tanah Toraja itu, saya kemarin lihat di TV One ya, itu juga disebutkan bagi keluarga yang ditinggalkan tadi itu harus menyiapkan sejenis rumah-rumah adat penginapan yang nantinya akan dihuni oleh kerabat yang diundang. Kalau tidak salah kurang lebih yang diundang itu mungkin bisa ratusan. Kemudian waktu yang saya lihat waktu itu kurang lebih nyembelihnya itu 80 ekor kerbau. Dan 1 ekor kerbau itu kurang lebih kemarin itu dihargai ya, kalau paling murah ya 5 juta, 6 juta lah. Kalau paling mahal ya bisa puluhan juta, bisa 10, 20 dan lain sebagainya. Makanya peringatan kematian di Tanah Toraja itu menghabiskan uang yang bermiliaran ya, kurang lebih 2 miliar itu.
mungkin 1 miliar itu hanya habis di apa namanya, di hewannya ya. Kemudian yang 1 M nya nanti buat akomodasi, bangun rumah adat tadi, kemudian menjamu tamu undangan dan lain sebagainya. Kemudian adanya rasa identitas di antara para warga. Biasanya identitas ini ditandai dengan adanya mungkin bisa jabatan ya, jabatan. Misalnya saya di dalam organisasi rukun tangga ini menjabat sebagai sekretaris desa, kemudian saya di jabatan di lingkungan sini itu memiliki jabatan sebagai mandor yang selalu mengawasi perkebunan, karena kebetulan daerah saya itu punya perkebunan banyak ya, ada tanaman padi, kemudian ada tanaman ketela pohon, ada tanaman semangka dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi adanya rasa identitas di antara para warga. Kemudian nah ini disintegrasi ya, atau hal-hal yang bisa memecah integrasi. Disintegrasi masyarakat muncul jika salah satu unsur masyarakat tidak terpenuhi. Nah, tadi kan ada 4 unsur ditambah dengan 2, jadinya ada 5 unsur. Dan disintegrasi atau kegagalan pengukuhan, kegagalan pengelompokan ini atau kegagalan integrasi ini bisa terjadi apabila unsur-unsur tadi itu tidak terpenuhi. Kemudian di sini disebutkan disintegrasi masyarakat muncul jika salah satu unsur masyarakat tidak terpenuhi ya, dan tidak berjalan dengan baik. Nah, tidak berjalan dengan baik ini bisa diartikan memiliki kendala-kendala ya. Misalnya jadwal yang sudah diagendakan kok tidak clear, nah itu bisa dijadikan sebagai kendala. Kemudian nah ini diantaranya tadi ya, masyarakat tidak terpenuhi dan tidak berjalan dengan baik. Di antaranya integrasi suku bangsa Indonesia, integrasi suku bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, ini sudah jelas ya. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, tadi di sini itu ada bangsa itu ada banyak sekali ya, ada suku Sunda, kemudian suku Dayak, kemudian suku Jawa. Seperti tadi di Sulawesi Toraja tadi ya. Kemudian apa lagi ya? Wah, saya tidak begitu hafal dengan suku-suku yang ada di Indonesia, karena setahu saya itu banyak sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya suku bangsa, berarti ini masih kurang.